Ya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, tema yang diberikan kepada saya atau topik yang diberikan kepada saya untuk hari ini kita sama-sama renungkan, yaitu a call to suffer. I don't know berapa dari kita yang ingin belajar mengenai hal ini. Kalau saudara perhatikan minggu yang lalu, kalau nggak salah a call to love, kemudian sebelumnya a call, kalau nggak salah to serve, dan itu enak ya saudara-saudara, kita bisa mengerti, kita bisa menangkap dengan mudah. Tetapi kalau berkata mengenai a call to suffer, ya kita berpikir apakah kita mau dipanggil untuk menderita. Tapi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan kita melihat ada banyak. Tuhan berfirman bahwa kita akan menderita, kita akan menghadapi penderitaan. Sebab itu saudara-saudara, mari kita baca ayatnya dari 1 Petrus. Pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ke-14, hanya 3 ayat saja. Tetapi ini kita bisa belajar dari ayat-ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-14 berbunyi. Kalau saudara melihat judul dari di atas bacaan ini adalah menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Bacaan ini pendek saja, tetapi kita melihat saudara di sini, kita akan merenungkan mengenai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yes, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita yang memperhatikan kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita. Kita bisa datang sebagai anak kepadanya dan sebagainya. Semua firman yang bagus, yang baik kita sudah dengarkan. Nah, tapi sekarang ada satu bagian lain yang kita perlu mengetahui dan kita perlu prepare, saudara. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup godly. Kita sungguh-sungguh mau hidup mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita, mau setia kepada Tuhan, maka saudara, be prepare untuk menderita. Karena kita akan menerima serangan, kita akan mengalami serangan-serangan. Sebab itu kita harus bersedia untuk menerima penderitaan ini. Sebab itu pada hari ini kalau kita akan merenungkan mengenai penderitaan dan aniaya. Walaupun di sini tidak ada perkataan aniaya, tetapi kita akan merenungkan hal ini karena saya percaya orang yang dianiaya akan menderita, pasti menderita. Tetapi orang yang menderita belum tentu karena dianiaya. Nah, pada waktu kita merenungkan mengenai penderitaan ini, saudara-saudara, mari kita pisahkan dulu ada 2 penderitaan yang berbeda, yaitu adalah penderitaan yang terjadi pada diri kita karena kesalahan kita sendiri. Karena kebodohan kita, kemalasan kita, dan kesalahan kita sendiri bisa mengakibatkan penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita sedang sama-sama renungkan hari ini bukan mengenai penderitaan yang seperti itu. Tetapi penderitaan yang kita akan renungkan adalah penderitaan yang kita akan alami karena kita mengikuti Tuhan. Penderitaan yang akan kita alami karena kita mau hidup benar, karena kita mau hidup godly. Itu penderitaan, itu yang akan kita sama-sama renungkan. Nah saudara-saudara, kalau kita baca tadi dari ayat yang tadi dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Nyala api siksaan ini maksudnya penderitaan itu. Dikatakan pertama, janganlah kamu heran. Jangan heran ini penting sekali kita tahu saudara. Karena begini saudara, Tuhan mau katakan jangan heran atau jangan surprise. Ada terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya, jangan surprise, jangan heran. Mengapa Tuhan katakan mengenai hal ini dan kita perlu renungkan jangan heran? Karena segala sesuatu yang mengherankan atau segala sesuatu yang surprise buat kita adalah segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya.
Jadi kita tidak berjaga-jaga. Tahu-tahu terjadi pada diri kita. Nah disitulah kita surprise atau kita heran. Nah kalau kita melihat surprise atau heran, kita akan melihat ada dua unsur. Kita bisa surprise yang baik, ya, surprise yang menggirangkan, tetapi juga ada surprise yang menyusahkan. Nah surprise yang menggirangkan misalnya saudara ulang tahun. Pada hari ulang tahun jam 9 pagi ada seseorang mengetuk rumah saudara. Saudara buka pintu, orang itu happy birthday, dia katakan begitu. Itu enggak surprise ya. Banyak orang sebelum birthday udah ada di Facebook si Anu birthday. Itu enggak heran. Tetapi kalau dia bilang happy birthday, kemudian dia tunjukkan sebuah kunci mobil kepada saudara. This is hadiah buat engkau. Wah, saudara dikasih mobil baru, itu surprise luar biasa. Pasti saudara bilang, wah saya dikasih mobil baru. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di dalam pikiran saudara bahwa saudara bisa dikasih mobil baru pada hari birthday. Nah itulah saudara yang surprise. Saudara tidak pernah berpikir mengenai hal itu. Tetapi kalau surprise yang seperti itu enak, senang. Tetapi ini yang Tuhan katakan jangan surprise mengenai apa? Mengenai penderitaan. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Misalnya, saudara mempunyai seorang teman baik yang sudah menjadi sahabat saudara 25 tahun lamanya. Saudara pergi holiday sama-sama, saudara kemana-mana sama-sama, makan sama-sama, kumpul di rumah sama-sama. Wah sudah suatu sahabat yang benar-benar kental. Kemudian satu hari tiba-tiba orang ini berbalik, dia mengkhianati saudara. Tiba-tiba dia mengata-ngatai saudara, merusak reputasi saudara. Dalam keadaan itu saudara akan surprise, kaget setengah mati. Sebab saudara tidak pernah terpikir di dalam hati saya. Saya tidak pernah memikir bahwa dia bisa melakukan seperti itu. That is suatu surprise yang negatif. Nah saudara, di sini Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Don't be surprised kalau kamu menghadapi penderitaan. Dengan kata lain Tuhan mau berkata pada kita, berjaga-jaga, anticipate, penderitaan itu akan terjadi. Sehingga pada saat kejadiannya terjadi, saudara tidak akan jatuh. Karena sesuatu yang heran, yang mengherankan buat kita, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang buruk terjadi pada diri kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan menjadi bitter. Kita akan menjadi kecewa. Kita akan marah. Kita akan menjadi benci. Kita akan kolaps. Itulah sebab Tuhan berkata, jangan heran. Be prepared. Be prepared. Ini yang kita perlu belajar dari kata ini. Jangan kamu heran. Jangan. Sebab kalau kita heran, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi, kita akan berjaga-jaga. Sama seperti saudara, misalnya saudara mau jalan, memasuki hutan, mau mengembara masuk hutan. Saudara tahu di dalam hutan itu kira-kiranya apa yang ada di dalam hutan. Saudara sudah bisa anticipate, di sana bisa ada ular tiba-tiba nongol di depan saudara. Saudara bisa menghadapi harimau, saudara bisa melihat tanpa saudara tahu ada lubang, saudara bisa jatuh di dalam hutan yang rimbun. Lupa bahasanya. Ya, hutannya begitu pekat, saudara harus prepare. Akan ada hal-hal yang tidak kita sangka-sangka akan terjadi. Sebab itu kalau saudara prepare, saudara mungkin akan membawa senjata, saudara mungkin akan membawa satu pentungan yang besar, dan saudara sudah ready. Pada saat something nongol, saudara sudah ready untuk menghantam. Nah seperti itu, ini yang Tuhan maksudkan. Jangan heran, dengan kata lain Tuhan kata, berjaga-jaga, be prepared. Dan tidak perlu menjadi bitter, tidak perlu menjadi kolaps, tidak perlu menjadi kecewa, tidak perlu menjadi marah karena hal itu terjadi. Begitu kita menjadi bitter saudara, kita sudah kalah perang. Sebab itu be prepared, janganlah kamu heran. Dan kemudian dikatakan janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Nah di sini saudara, penderitaan yang Tuhan katakan kepada kita digambarkan di dalam seperti api. Dikatakan, jangan kamu heran akan nyala api siksaan. Jadi penderitaan itu seperti api. Saudara-saudara, kita lihat
Nyala api di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, di dalam bahasa Greek-nya adalah purosis. P-U-R-O-S-I-S. Purosis. Nggak tahu pronunciation-nya betul atau tidak. Nah, purosis ini di dalam bahasa Greek cuma satu kata. Tetapi di dalam bahasa Inggris tidak ada satu kata. Artinya yaitu fire that purify. Api yang memurnikan. Arti kata nyala api siksaan di sini adalah api yang memurnikan. Atau a refiner's fire. Dan dari sinilah bahasa Inggris mengambil kata pure. Itu dari purosis ini. Dan bahasa Inggris mengambil kata pure, kata murni. Ini dari kata ini. Nah sekarang kalau kita Tuhan memberikan gambaran bahwa penderitaan itu seperti nyala api. Seperti api yang memurnikan. Karakteristiknya kita sudah harus mengerti. Adalah untuk pemurnian kita. Nah sekarang bagaimana caranya Tuhan memurnikan kita? Mari kita melihat dahulu bagaimana cara orang memurnikan misalnya perak atau emas. Ada seorang yang pergi ke tempat pemurnian perak. Orang itu masuk ke dalam shop itu dan dia berkata, saya mau melihat bagaimana caranya kamu memurnikan perak. Maka di situ memang orang itu sedang bekerja untuk memurnikan perak. Maka dia memberikan demonstrasi seperti ini. Dia katakan, diambil sebuah potongan perak, ditaruh di sebuah crucible, yaitu tempat kontainer untuk pemurnian perak, dimasukkan ke dalam situ, kemudian ditaruh di atas api. Ditaruh di atas api yang panas sekali. Dia menyaksikan, melihat apa yang terjadi, perak itu mulai mencair, meleleh. Meleleh sehingga menjadi seperti liquid. Kemudian dia melihat ada kotoran-kotoran keluar ke atas permukaan itu. Dan dia lihat itu semua. Dan sebentar lagi dia melihat semua kotoran-kotoran itu karena api yang panas itu mulai terbakar, hangus semua. Tetapi silver itu, perak itu masih tetap di situ, tidak terbakar. Semua yang kotor itu terbakar, tetapi perak itu masih tetap di situ. Kemudian dia bertanya kepada orang ini, bagaimana kamu tahu bahwa perak ini sudah murni? Kapan dan bagaimana kamu tahu kalau perak ini sudah murni, sudah tidak ada kotoran lagi? Kemudian orang itu berkata bahwa, kamu lihat di sini, kalau perak ini sudah bersih dari semua kotoran-kotoran, maka perak ini akan begitu shiny, walaupun cair, tetapi shiny sekali sehingga kamu bisa melihat wajahmu pada permukaan perak ini. Seperti kaca, kamu bisa melihat wajahmu di situ. Di situ baru tahu bahwa perak itu sudah murni. Nah saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa kita jangan heran. Kita akan menghadapi api yang akan memurnikan kita. Yang Tuhan katakan itu adalah penderitaan. Karena kita harus melewati itu semua. Karena saudara, Tuhan mau memurnikan kita. Memisahkan apa yang tidak murni dari yang murni. Saudara tahu, di dalam hidup kita semua belajar. Saya percaya saudara datang dari minggu ke minggu, mendengarkan khotbah, saudara mengikuti Bible study karena saudara ingin diperbaharui, ingin dimurnikan. Nah, pada waktu kita dimurnikan saudara-saudara, kita akan menghadapi hal-hal yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Dan melalui keadaan itu kita bisa dimurnikan untuk dibebaskan yang tidak murni terbakar dan yang murni akan tinggal di dalam kita. Misalnya, saudara sekarang kalau mau summer ini saudara banyak orang menikah ya. Banyak orang menikah, kemarin ini juga anak dari Jun baru menikah. Dan saudara kalau kita datang kepada pernikahan, ke upacara pernikahan, pada saat bukan suami istri, laki-laki dan wanita itu di dalam upacara pernikahan memberikan vow, memberikan janjinya. Maka
mereka akan menyusun kalimat kata-kata yang bagus sekali kan. Dan kita semua dengar biasanya. Mungkinnya laki-laki berkata, saya akan setia kepadamu sampai selama-lamanya. Saya akan selalu sabar terhadap engkau sampai selama-lamanya. Saya akan selalu menemani engkau sampai selama-lamanya. Atau saya akan begini-begini. Dan yang wanita juga, ya saya akan selalu tunduk kepadamu. Saya akan selalu mendengarkan apa yang kau katakan. Saya akan, ya ada banyak ya janji-janji itu. Semuanya bagus saudara. Dan bagi mereka semua orang yang belum menikah, waduh bagus benar ya janjinya. Bagi orang yang sudah menikah 15 tahun, bisa toh melakukannya. Nah gitu kan. Tapi saudara enggak apa-apa, jangan tertawakan. Itu bagus, janji yang bagus. Karena apa? Nanti kalau di tengah jalan mereka ini mengalami problem, mereka harus ingat kembali apa yang mereka janjikan. Tapi di sini maksud saya, bahwa kita berjanji, yes, demikian juga kita berjanji kepada Tuhan. Misalnya juga orang itu di dalam kehidupannya dengan Tuhan, dia berjanji, Tuhan, saya akan hidup di dalam integriti. Saya akan menghormati engkau untuk hidup terus dengan integriti. Nah, saudara, sekarang orang ini kerja, dapat kerjaan bagus. Ini saya bikin story, saudara. Kerjaan bagus, dia suka dengan kerjaannya, suka dengan salarinya, suka dengan lingkungannya, suka dengan bosnya, suka dengan semua-muanya. Dan dia bilang, aduh saya beruntung banget punya kerjaan yang seperti ini. Dan saudara, dia sudah berapa, 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian satu hari, tahu-tahu, semua teman di kantor itu membuat satu grup dan menyodorkan satu paper kepada dia. Yang sudah ada tulisan tentang entah apa, dan tulisan itu enggak benar. Tapi mereka berkata, kita semua sudah tanda tangan tulisan ini. Dan sekarang tinggal kamu tanda tangan. Kita akan bawakan kepada bos kita supaya kita semua naik gaji misalnya. Ini cerita bisa masuk akal atau enggak masuk akal, enggak jadi soal. Ini suatu ceritaan saudara. Nah sekarang misalnya itu bisa terjadi. Dan sekarang orang ini mikir, wow saya mesti menandatangani sesuatu yang tidak benar. Ini enggak benar. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Semua sudah menandatangani surat ini, tinggal saya. Kalau saya tanda tangani surat ini, semua akan happy, mungkin kita semua dapat gaji besar, tapi apakah saya bisa hidup tenang dengan semua itu? Karena dia tahu, walaupun dia mendapat gajian yang lebih besar, tetapi dia tahu ini semua tidak benar. Biarpun dia dapat gajian besar, semua teman menjadi teman, tapi tentu hidupnya tidak akan tenang. Nah sekarang, kalau saya tidak mau menandatangani itu, saya akan kehilangan teman, saya akan dimusuhi oleh semua teman, mungkin saya akan kehilangan kerjaan, mereka tidak suka semua sama saya harus keluar dari kerjaan ini. What is the consequences? Nah saudara, di dalam keadaan itu, saudara, orang itu ada di dalam suatu penderitaan. Ada sesuatu yang ada konsekuensi mau ikut Tuhan. Nah kalau dia mau mempertahankan, saya mau mempertahankan my integrity, maka saudara, dia tidak mau menandatangani ini. Pasti dia akan dimusuhi oleh semua temannya di kantor. Mungkin dia harus keluar dari kerjaan itu. Dan disitulah saudara, dia hanya satu. Harus bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan setia. Karena dia setia kepada Tuhan, maka percaya Tuhan akan menyediakan kepada dia kerjaannya yang lebih baik. Nah di situ saudara, kalau dia mau bisa sampai melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menjaga integritas dia, dan dia melakukan, dia tidak mau menandatangani itu, dan dia mungkin harus keluar dari kerjaan itu karena tidak ada orang yang suka pada dia, dan dia harus mencari pekerjaan lain. Dia harus bisa menanti-nantikan Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja pada saat itu. Dan kalau saudara pada saat itu Tuhan bekerja dan memberikan kepada dia pekerjaan yang lebih baik, saudara, dia sudah dipurify. Dia sudah tahu bahwa dia bisa keluar membedakan apa yang tidak murni dan apa yang murni. Dia tetap bisa tinggal di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Begitulah pekerjaan daripada pemurnian itu. Dan pemurnian itu juga bisa dilakukan, bisa terjadi dengan kita. Kalau kita mau dimurnikan, kita mengalami penderitaan. Untuk kita memisahkan, apakah kita harus bersandar kepada Tuhan 100%, apakah sandaran kita hanya Tuhan,
atau manusia dan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita sebagai manusia ini, saudara, yes, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, percayakah bahwa Tuhan itu maha kuasa? Percaya. Percayakah Tuhan bakal menolong saudara di dalam keadaan apapun juga? Percaya. Percayakah Tuhan? Percaya. Gampang saudara berkata begitu. Tetapi yes, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam hidup kita, kita juga percaya kepada manusia. Iya toh, teman saya kan baik. Teman saya juga percaya pada dia. Saya bergantung pada Tuhan dan kita juga banyak bergantung pada manusia. Nah, kalau pada satu saat kehidupan kita diperhadapkan kepada satu kejadian. Mungkin kita kehilangan kerjaan, mungkin kita tidak punya uang, sampai kita butuh uang. Kemudian kita berkata, aduh Tuhan, kita berdoa, nomor satu kan Tuhan. Tuhan, saya di dalam keadaan susah Tuhan. Saya perlu uang Tuhan, saya perlu pekerjaan Tuhan. Tolong saya, bukakan jalan buat saya dan begini. Kita berdoa pada Tuhan. Tetapi di dalam menunggu jawaban Tuhan, kadang-kadang rasanya Tuhan kok jawaban itu gak datang-datang. Jawaban ini gak datang-datang. Nah pada saat seperti itu, kita mulai menengok ke sekeliling kita. Kita mulai berkata, aduh untung saya punya teman ini. Ini teman orang yang mampu, dia baik, dia bisa diandalkan. Maka saudara, di dalam menunggu jawaban Tuhan, kita seringkali, coba datang kepada teman saya ini. Dan saudara datang, teman, saya ada keperluan nih. Saya perlu minjam uang kamu sekian ribu. Bisa enggak kamu kasih pinjam? Orang ini adalah orang yang mampu, dia tahu mampu memberi. Tapi orang ini berkata, oh sorry ya, saya enggak ada tuh uangnya sekarang lagi begini. Dia punya alasan macam-macam yang tidak bisa memberi pada saudara. Nah pada saat itu saudara kecewa. Saudara berkata, wow, saya pikir saya bisa andalkan dia. Saya pikir dia orang yang baik. Saya pikir dia begini. Ternyata seperti itu. Saudara kecewa. Saudara kecewa dan pada saat itu disitulah penderitaan. Saudara mengalami sesuatu di situ. Tidak ada orang yang bisa membantu atau mau membantu saudara. Mungkin betul orang itu enggak punya uang. Tetapi tidak menjadi soal di hadapan saudara. Pada waktu di dalam keadaan seperti itu. This is the time saudara. Memurnikan iman kita. Dan saudara bersandar kepada Tuhan 100%. Walaupun saudara harus menunggu sampai 11:59. Saudara saya sering berkata 11:59, orang berkata apa sih 11:59? Saudara tahu 11:59 kan? 11:59 itu ambilnya dari Cinderella, saudara tahu kan Cinderella itu. Cinderella kan dikasih sama fairy godmother-nya itu pakaian yang bagus untuk pergi ke pesta. Tapi fairy godmother bilang, kamu cuma bisa pakaian ini jam 12 malam. Lebih dari jam 12, begitu jam 12, tang, hilang semuanya gitu kan. Nah jadi Cinderella itu, pergi ke pesta, sampai teng, jam 12 malam, lari, kita tahu ceritanya. Ya, sandalnya ketinggalan dan dia hilang semua pakaiannya. Nah saudara, tapi di dalam menantikan Tuhan, saudara, kita harus berani menantikan Tuhan. Tekun di dalam iman kita. Even sampai 11:59. Percaya. Tuhan setia. Tuhan tidak pernah terlambat. Yang salah seringkali kita. Kita tidak berani menunggu sampai 11:59. Baru 11 o'clock kita sudah kemana-mana, sudah cari pertolongan kemana-mana. Saudara, kalau kita mau mengalami Tuhan, kalau iman kita mau dimurnikan, kita harus belajar untuk menantikan sampai 11:59. Di dalam hidup kami sering kali terjadi. Sudah berkali-kali. Saya mengambil determination, saya bilang saya tidak akan meminta. Tidak akan bergantung kepada manusia. Gantungan saya hanya pada Tuhan. Dan semakin kita bergantung pada Tuhan, disitulah saudara. Tuhan memurnikan kita. Ketergantungan kita kepada manusia dihapuskan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang hanya bergantung pada Tuhan. Semua terjadi melalui krisis, melalui penderitaan yang kita alami. Itu baik, penderitaan itu baik. Saudara. Sebab itu saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. And be prepared bahwa kita akan mengalami semuanya itu. Saudara, dikatakan di sini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, kita akan mengalami penderitaan. Mengapa penderitaan itu akan terjadi kepada orang Kristen? Karena kita, anak-anak Tuhan, adalah warga negara kerajaan surga yang tinggal di dalam teritori musuh kita. Sudah jelas, musuh akan menyerang kita. Sudah jelas, gak usah heran, jangan heran. Kalau heran, kita kolaps. Sebab itu kita be prepare untuk menghadapi semuanya. Dan di sini katakan, bersukacitalah. Kalau engkau menghadapi semua itu, bersukacitalah. Saudara, mari kita di dalam semua yang kita hadapi, di dalam aniaya, di dalam apa yang dunia lakukan pada kita, kita tetap bertekun di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bekerja keras bersama dengan Tuhan, tetap setia, pandangan kita hanya kepada Yesus. Maka saudara, pada saatnya dikatakan, pada saatnya sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan itu, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen hanya orang-orang yang nyantai, yang tidak pernah maju, yang tidak pernah mengalami kemenangan, yang hidupnya hanya sekedar pasif, hanya mendengar saja, saudara, kita tidak akan bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sama seperti kalau kita, saudara, seorang yang sahabat kita misalnya, sedang mengadakan pesta pernikahannya. Saudara sebagai sahabat berkata, saya mau bekerja mati-matian buat dia. Saya mau buat supaya pestanya akan menjadi pesta yang sangat indah. Saudara bekerja mati-matian, saudara capek saudara kerjakan supaya pesta dia sukses. Setelah selesai semuanya, orang memuji dia dan berkatakan, wow, pestamu ini luar biasa baiknya, luar biasa organize-nya. Temanmu mendapat pujian dan teman itu berkata, you know what? Ini semua bisa terjadi because of her. Dia yang kerja keras, dia yang melakukan semuanya, dia yang kerja mati-matian. Saudara, pada waktu orang itu mendapat pujian, kita yang sudah bekerja keras juga akan bisa mengalami kegembiraan yang sama dengan dia. Karena apa? We involved di dalamnya. Tetapi kalau di dalam pesta itu kita hanya menjadi tamu yang duduk saja, ikut makan, ikut minum, hanya begitu saja. Pada waktu dia dipuji, saudara, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak bisa join di dalam semuanya because what? Kita hanya penonton. Tetapi kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, kita mau menderita di dalam Tuhan, kita berani maju di dalam Tuhan, kita berani menghadapi tantangan apapun bersama dengan Tuhan, walaupun kita menderita, walaupun kita dianiaya, kita tetap setia kepada Tuhan, sehingga pada saat kemuliaan itu dinyatakan kepada Yesus, kita juga bisa menikmati kemuliaan dari Tuhan itu. Nah, saudara, kita lihat, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus berkata bahwa saya ingin mengambil bagian di dalam penderitaannya. Sehingga pada waktu Tuhan dimuliakan, dia juga bisa mengambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Karena dia menderita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, tadi saya katakan, pada permulaan saya katakan bahwa kita akan sama-sama renungkan mengenai penderitaan dan aniaya. Saudara, kita akan menghadapi aniaya. Aniaya akan kita hadapi karena kita ada di dalam dunia. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mau menerima ide dari iblis untuk menyerang kita. Untuk menganiaya kita. Tetapi saudara-saudara, saya katakan, tadi sudah kita belajar, be prepare, enggak usah heran. Saya melihat bahwa kalau kita dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, lumrah, kita enggak heran.
Tetapi yang saya mau singgung di sini, ini enggak ada sebenarnya di ayat yang tadi, enggak ada di ayat yang tadi, saya mau katakan. Yang paling menyedihkan adalah kalau anak-anak Tuhan menganiaya anak-anak Tuhan yang lain. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Anak Tuhan menganiaya anak Tuhan yang lain. Jemaat menganiaya pimpinan. Ada teman menganiaya temannya. Nah saudara-saudara, ini yang saya lihat kita perlu belajar sebagai gereja. Kita adalah satu saudara, Bapak kita satu. Seperti apa rasanya kalau saudara punya anak 4? Semua benci satu dengan yang lain. Yang besar iri kepada yang paling kecil. Yang nomor 2 mau menjatuhkan yang nomor 3. Kalau saudara sebagai parent, sebagai orang tua, melihat anaknya begitu, saudara sedih. Kalau kita melihat orang lain menjahati kita atau menjahati anak kita, kita bisa ngerti. Tetapi kalau anak dengan anak saling menyakiti, itu sangat menyedihkan. Nah saudara, kita prepare untuk dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi jangan sampai anak Tuhan menganiaya anak Tuhan. Yang selama saya melayani, sejak tahun 80 sampai sekarang, saya melihat bahwa kejadian-kejadian yang saya lihat, aniaya dari orang Kristen kepada orang Kristen, seringkali lebih jahat daripada apa yang orang dunia lakukan. Karena apa? Saudara, orang dunia, jikalau mau frame somebody sampai bisa diadili, sampai orang itu masuk penjara dan sebagainya. Dulu kita mendengar tahun berapa? Mungkin tahun 80-an, tahun 90-an. Ada 2 televangelis yang benar-benar sampai masuk penjara dan sampai diadili dan segala macam. Karena perzinahan, karena main uang dan sebagainya. Dan dunia saudara, untuk membuktikan kesalahan mereka, orang dunia benar-benar menyelidiki, mengintili mereka kemana mereka pergi, sampai ada bukti video, sampai ada bukti paper, sampai ada bukti semua. Bukti-buktinya nyata, sehingga setelah buktinya lengkap, mereka sodorkan, orang itu diadili, masuk penjara. Tetapi yang saya sangat sayangkan, banyak di antara orang Kristen yang tidak seperti itu. Tanpa ada bukti, tanpa ada apa, hanya mendengar kata orang-orang, sudah dikata-katakan kemana-mana. Dan buat saya, itu lebih jahat daripada ditembak mati, saudara. Saudara, kalau kita ditembak mati, sudah mati. Tetapi kalau kita disuruh hidup, tetapi nama kita dihancurkan, diruin, dirusak, saudara, itu lebih kejam daripada tembak mati. Dan yang saya mau ingatkan di dalam gereja ini, supaya kita berhati-hati dengan mulut kita. Kalau kita mendengarkan sesuatu kabar mengenai saudara kita, mengenai teman-teman seiman kita, begini begitu, saudara, jangan kita katakan kepada mana-mana. Tanpa ada bukti, tanpa ada apa, kita katakan kemana-mana. Saudara, karena itu menghancurkan. Itu adalah a kind of aniaya yang lebih kejam daripada dibunuh. Saudara, sebab itu kita harus hati-hati. Karena kalau kita melihat orang yang mungkin tidak mampu, orang itu tidak bonafit, atau orang itu tidak pinter atau segala macam. Saudara, kita ngomong-ngomongkan, lihat itu goblok dia, masa dia ditaruh sebagai pimpinan ini, wah pasti kacau dah. Saudara tahu kata-kata kita ini, di dalam Proverbs 21 ayat 18 ayat 21 dikatakan, death and life is in the power of the tongue. Death and life. Saudara, di dalam bahasa Indonesianya hidup dan mati. No, yang betul adalah mati dan hidup. In the power of the tongue. Karena apa yang kita katakan, kalau kita katakan terus menerus, saudara, segala sesuatu yang jelek yang kita katakan terus menerus, kita bekerja sama dengan iblis untuk menjadikan hal itu terjadi pada orang itu. Kita bisa mengetahui somebody itu enggak pinter, orang itu kurang bijaksana, orang itu begini. Tetapi
Jangan mengutuki orang itu dengan kita berkata, si Anu si goblok, si Anu si nggak mungkin bisa, si Anu si begini. Saudara, kalau kita mengatakan hal itu, kita bekerja sama, kita menjadi agent daripada iblis untuk menjadikan apa yang iblis mau terjadi pada orang itu terjadi. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Walaupun kita tahu orang itu tidak mampu, walaupun kita tahu orang itu tidak pinter, walaupun kita tahu orang itu suka malas, tapi saudara, kalau sampai kita membicarakan dia, jangan kita berkata bahwa pasti dah kacau. No, mari kita berkata, by the grace of God, dia akan bisa melakukannya. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada dia, saya percaya Tuhan akan melengkapi dia untuk dia bisa menyelesaikan tugas itu. By the grace of God, percaya. Dan saudara, dengan kita berkata demikian, kita bekerja sama dengan Tuhan, memberkati orang itu, sehingga orang itu akan menjadi orang yang mampu. Akan menjadi orang yang bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Sebab itu, saudara harus milih. Mau menjadi the agent of the devil, cursing people dengan berkata dia orang goblok, dia orang bego, dia orang tidak bisa ini. Atau kita akan berkata, by the grace of God dia bisa. Walaupun kita tahu. Dia seperti apa, tapi kita katakan bisa. The blessing of God akan turun atas dia. Dia akan mampu melakukannya. Dia akan bisa melakukannya. Karena Tuhan yang menyuruh dia itu setia. Dan Tuhan akan melengkapi dia untuk bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dengan demikian kita memberkati dia. Saudara, hati-hati dengan mulut kita. Tuhan berkata bahwa segala kata sia-sia yang diucapkan oleh kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-36, saudara bisa baca, enggak ada di sini. Matius 12 ayat 36, Tuhan berkata, every word yang sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, sebab itu saudara, saya cuma mau mengingatkan, hati-hati kita menggunakan mulut kita. Karena death and life is in the power of the tongue. Dan biarlah kita dengan saudara-saudara seiman kita, bless them saudara, bless them. It doesn't matter kekurangan mereka, berkati. Karena Tuhan akan memberikan kepada dia kemampuan. Tuhan akan memberikan kepada dia ability untuk melakukan apa yang Tuhan sudah suruh dia untuk lakukan. Dan jangan kita ikut mengambil bagian untuk menghancurkan orang lain. Saudara, kalau kita menderita karena kuasa kegelapan yang memakai orang-orang untuk membenci kita, it's fine. Dan kita percaya, kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi saya mau mengingatkan, jangan kita yang menjadi dan dijadikan alat oleh iblis untuk menganiaya orang lain. Ya, kita jadilah orang-orang yang membangun orang lain. Jadilah kita alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan bahwa kalau kita kuat, kita tidak heran pada waktu menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan atau aniaya. Saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus menerima kemuliaannya, kita akan mengambil bagian di dalam itu. Jadi biar hari ini, firman hari ini adalah untuk preparing kita. Prepare. Jangan ignorant bahwa kita nggak tahu bahwa kesengsaraan terjadi. Kalau kita tidak tahu, kita akan collapse. Kita tidak akan bisa bangun. Be prepared. Jangan khawatir. Kalau saudara merasa menderita, saudara merasa dianiaya, saudara merasa difitnah, saudara, Tuhan berkata, saudara-saudaramu di mana-mana juga menanggung hal yang sama. So bukan hanya saudara yang susah, semua orang mengalami kesusahan yang sama. Karena kalau gurunya sendiri yaitu Yesus, dianiaya, difitnah, enggak usah heran kalau kita dianiaya dan difitnah. Yang penting setia kepada Tuhan. Pandangkan pandangan kita hanya kepada Yesus yang memulai iman kita dan yang akan menyempurnakan iman kita. Kalau kita bisa pusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus, bukan kepada semua apa yang orang kerjakan, tetapi hanya kepada Yesus, kita akan finish well dan memuliakan Tuhan. Saya itu mari saudara, saya memilih satu lagu, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajar aku menyadari bahwa Engkau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur kepadamu,
karena rencanamu indah bagiku. Nah saudara, biar ini kita katakan dengan mulut kita sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan declare ini. Dan kita sudah pada waktu kita menyanyikan lagu ini kita katakan, Tuhan, saya sekarang ready. Whatever yang terjadi saya tahu, Engkau beserta dengan kami. Engkau setia dan Engkau akan membiarkan kami hidup berkemenangan.